Samanyana. Ya betul ya. Samanyana. Samanyana. Yang jelas. Ma panjang. Samanyana panjang. Ya benar. Samanyana. Ya. Oke. Diulangi lagi gimana? Ya kemarin kan sempat membahas tentang tisikha, ya sila, samadhi, dan panya. Dari yang pernah saya dengar terkait dengan panya dalam tisikha mengacu kepada samanyana dan samawimuti. Tapi dari yang kemarin Bante jelaskan, yang wimuti tidak termasuk terhadap panya. Berarti apakah kalau begitu hanya samanyana yang termasuk di dalam panya? Lalu selain itu ada perspektif lain mengenai indah pada awalnya, indah pertengahan, dan indah pada akhir. Dari yang pernah saya dengar, ada yang menjelaskan bahwa indah pada awalnya mengacu kepada winaya, karena dengan winaya bisa menanggulangi kilesa yang sifatnya witikkama. Dan indah pada pertengahan mengacu kepada sutta karena bisa menanggulangi kilesa yang sifatnya pariyutthana. Dan indah pada akhirnya mengacu kepada abhidhamma karena bisa menanggulangi anusaya. Nah itu bagaimana Bante? Ya, bertanya satu-satu saja supaya ini tidak jawaban kedua jadi masih nyambung kalau langsung ditanya, langsung ada pertanyaannya. Diberi kesempatan sangat bebas. Ya, begini. Saya tidak yakin penyebutan itu bahwa tisikha itu termasuk sama wimuti di mana ya begitu ya. Wimuti ini termasuk hasil, sedangkan sikha itu artinya pelatihan, yaitu sesuatu yang harus dikembangkan. Dan wimuti tidak bisa dikembangkan. Wimuti itu keberadaan terbebas. Mau dikembangkan bagaimana? Nyana bisa dikembangkan, sama nyana bisa dikembangkan. Begitu. Ditelusuri lagi. Nah, itu literaturnya apa, bagaimana begitu ya. Ini secara ini, saya tidak tahu itu dari mana juga begitu. Dan jawaban ini juga sejauh dari pemahaman secara common sense saja. Nah, begitu. Nah, ini yang jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk pertanyaan kedua tentang winaya, sutta, dan abhidhamma. Ya, itu tidak salah. Hanya saja perlu buat jelas sedikit tentang istilah abhidhamma. Istilah abhidhamma ini ada dua hal. Pertama adalah mengacu pada nilai-nilai dharma yang lebih tinggi daripada dharma secara umum. Yaitu kalau dharma secara umum itu nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai luhur yang masih berkaitan dengan kebenaran duniawi. Masih ada seseorang yang mendengar demikian, berlatih demikian, mencapai demikian. Nah, ini masih ada konteks orang, ya, seseorang yang mencapai.
Nah, ini namanya adalah dharma yang biasanya secara umum di suta. Sedangkan abhidhamma, istilah abhidhamma itu adalah hal-hal yang mengandung permaknaan sabhawa. Sabhawa itu artinya keberadaan yang secara alamiahnya. Saya nggak tahu istilah alamiah ini sudah mewakili atau belum untuk kata sabhawa. Tapi itu yang paling bisa dipakai. Nah, sabhawa dhamma artinya ya sabhawa dhamma itu sesuatu yang memang ada demikian. Nah, dan di sini pembahasannya itu sudah bebas dari istilah-istilah yang mengarah pada kebenaran duniawi, yaitu misalnya sudah tidak ada orang, tidak ada siapa, tidak ada siapa yang mendengar, berlatih, mencapai, sudah tidak ada. Hanya saja, nah ini masih dalam kondisi yang diberikan juga cara bagaimana mencapainya. Nah, ini maksudnya abhidhamma di sini, satu sisi. Dan pengertian seperti ini, abhidhamma yang punya pengertian seperti ini, itu ada sejak ya barangkali sebelum abhidhamma yang maksudnya pustaka abhidhamma itu muncul. Nah, satu istilah lagi adalah maksudnya satu hal lagi, sisi lagi abhidhamma mengacu khusus pada pustaka suci Abhidhamma Pitaka. Di sana memang ada dijabarkan sangat rinci, sangat detail dan ya luar biasa. Yang hanya ada berapa itu? Semuanya. Ya, 7. Nah, 7 itu ada berapa buku? Nggak tahu. Ya sesungguhnya Abhidhamma yang ada sekian buku itu hanya ringkasannya di Abhidhamma Pitaka. Kalau mau ditulis itu 200 buku lagi tidak cukup. 1000 jilid buku lagi tidak cukup. 2000 jilid buku lagi tidak cukup. Itu disingkat-singkat. Selesai sampai sini nanti dilanjutkan sendiri yang membaca itu. Nah, ini adalah pemberitahuan tentang perwujudan-perwujudan yang secara alamiahnya itu ada, sebatas menunjukkan perwujudan yang secara alamiahnya ada, tanpa dibarengi dengan bagaimana mencapainya di Abhidhamma Pitaka itu. Dan di Abhidhamma Pitaka ini sesungguhnya adalah boleh dikatakan sebagai rincian atau penjelasan di Sangyutta Nikaya, Sutta juga, yaitu yang hubungan dengan khandha, ya, khandha wagga, satu lagi ayatana kalau nggak salah ya. Terus satu lagi apa itu, ada 3 atau 4. Nah itu ada di sana yang itu sudah abhidhamma. Dan abhidhamma yang artinya dharma luhur, yaitu keberadaan sesuai dengan naturalnya, sebawanya itu, terdapat banyak sekali di Sutta Pitaka. Bukan melulu yang namanya abhidhamma itu ada di Abhidhamma Pitaka. Dan di Sutta Pitaka itu dalam mencapai abhidhamma ini, nah dijelaskan bagaimana sih caranya. Termasuk Mahasatipatthana Sutta, nah yang Dhammanupassana itu juga abhidhamma semuanya, sudah tidak ada makhluk, tidak ada jiwa. Nah itu sesungguhnya adalah abhidhamma sudah. Nah
Sedangkan Abhidhamma Pitaka itu penjelasan lebih lanjut, lebih rinci dari yang ada di Sutta Pitaka, ya khususnya yang ada di Samyutta Nikaya, Khandha Wagga, Ayatana Wagga, satu lagi itu apa? Nah ini adalah permaknaan Abhidhamma begitu. Nah ini ada dua hal, jadi jangan berpikir kalau Abhidhamma itu yang dimaksud adalah melulu Abhidhamma Pitaka. Soalnya apa? Nah, ada disebutkan, seseorang tidak mungkin mencapai kesucian jika belum mengerti Abhidhamma. Ini tidak salah, tetapi perlu penjelasan lebih spesifik, bahwasanya Abhidhamma di sini tidak harus seperti yang tertulis di Abhidhamma Pitaka, meskipun ujung-ujungnya juga nanti ke sana. Oleh karena apa? Di Sutta Pitaka sendiri itu banyak sekali terdapat ajaran-ajaran yang menjelaskan tentang sabhawa dhamma, keberadaan yang alamiahnya seperti apa. Abhidhamma bisa sampai ke kita sampai sekarang, ceritanya itu Bhante Sariputta yang mendapat tahu dari Sang Buddha, betul ya? Nah, dilanjutkan ke murid beliau, kalau tidak salah satunya itu adalah Bhante Subhuti. Ya, kalau tidak salah ya, saya kurang begitu tahu banyak tentang hal ini. Artinya ya itu setelah Bhante Sariputta mencapai kesucian arahata atau belum mencapai? Sesudah. Sehingga jika yang dimaksudkan bahwa seseorang yang mencapai kesucian itu harus mengerti Abhidhamma dalam arti mengerti Abhidhamma Pitaka, bagaimana mungkin Bhante Sariputta mengerti itu bisa mencapai kesucian kalau Abhidhamma Pitakanya sendiri baru beliau terima setelah beliau mencapai kesucian? Ya, betul ya. Tidak ada yang bisa mencapai dharma, mencapai kesucian sebelum Abhidhamma Pitaka itu betul-betul dibabarkan oleh Sang Buddha, termasuk Bhante Kondanya Pancawaggiya, Bhante Mahakasapa, ya Bhante Yasa dan lain-lain dan sebagainya, termasuk Bhante Kasapa 3 bersaudara dan sekian banyak murid-muridnya. Tidak akan ada kemungkinan mencapai kesucian. Abhidhamma baru disampaikan Sang Buddha sekian waktu. Ya. Tahun ke-7 ya. Tahun keberapa? Tahun ke-7. Dalam waktu 7 tahun itu sudah banyak bhikkhu yang mencapai kesucian. Nah, ini permaknaan Abhidhamma di sini. Nah, sutta-sutta dalam arti nilai-nilai bajik yang masih ada konsep duniawi itu yang pertengahan. Dharma-dharma yang sudah tidak mengandung konsep duniawi, hanya membahas soal sabhawa dharma, namanya Abhidhamma. Dan biasanya itu disertai dengan pemahaman yang mendalam, yaitu tentang anicca, dukkha, anatta saja. Demi apa? Demi 4 kebenaran Arya. Yaitu apa? Mengerti ini adalah derita, mengerti ini adalah kemunculan derita, mengerti ini adalah kepadaman derita, mengerti ini adalah jalan menuju ke kepadaman derita. Nah, tujuannya untuk itu. Untuk memahami dharma yang sesungguhnya dengan pengertian yang sesungguhnya, artinya sesungguhnya itu senyatanya, secara mutlaknya, secara transendennya. Ini jauh lebih tinggi daripada ayo berdana,
ayo menjalankan sila, punya hiri, punya utapaya, malu berbuat buruk, takut berbuat buruk. Ini dharma. Dan ini dua-duanya ada di dalam sutta. Begitu. Baik dharma ataupun abhidharma itu. Seluruh yang ada di abhidhamma, yang dipelajari Abhidhamma Pitaka itu, kuncinya hanya satu kok. Bagaimana mengerti bahwa rincian 4 hal itu, rupa, cita, cetasika, dan nibbana itu adalah keberadaan tidak ada diri. Selesai. Jika yang ini ditinggalkan dan mengerti itu sebagai itu, tidak mencapai apa yang dipelajari, apa yang dimaksud, apa yang dituju dalam belajar Abhidhamma Pitaka itu. Jika mengerti itu sebagai itu, dalam arti ada esensi, ada inti, ada kebenaran yang mutlak keberadaannya, cita sebagai cita, cetasika sebagai cetasika, keserakahan sebagai keserakahan. Ini fail namanya, belajar yang fail, belajar yang gagal. Nah, rincian-rincian itu dibuat supaya memudahkan orang-orang yang punya kecenderungan pada didik, ya, punya pandangan-pandangan keliru, ya. Itu bisa lebih rinci, lebih jeli, lebih cermat, lebih detail dalam memahami. Sekecil apapun itu adalah tidak ada inti, yang kosong, semu, tidak berpemilik, dan di luar kuasa. Nah, itu sebatas pengetahuan, ya, pemberitahuan tambahan, ya, terkait dengan, ya, jangan sampai kita itu salah mengerti istilah abhidhamma. Saya bukannya mau atau punya semacam agenda untuk mendiskreditkan Abhidhamma Pitaka, sama sekali tidak ada. Ini adalah kenyataan seperti demikian itu. Dan itu saya tekankan, belajar Abhidhamma Pitaka itu baik tidak, sangat-sangat baik. Tetapi istilah Abhidhamma yang Sang Buddha maksud bukan melulu atau hanya mengacu ke Abhidhamma Pitaka. Di sutta banyak sekali. Dan yang dimaksud Sang Buddha Abhidhamma itu sesungguhnya adalah, terlepas dari Abhidhamma Pitaka itu dibabarkan oleh beliau ataukah tidak. Tetapi Abhidhamma nyata sudah beliau babarkan. Tanpa membabarkan Abhidhamma tidak ada yang mencapai kesucian. Ya begitu ya. Nah, jangan takut wajah saya begini ya. Sudah dari sononya. Nah, cukup. Ya, semalam saya memberikan semacam clue akan membabarkan atau menguraikan tentang apa? Keliru, bukan anicca. Pikiran saya cita, tapi mulutnya bilang anicca. Mengapa? Oleh karena ada keterkaitan yang kuat. Ya, yaitu yang menjadi alat utama, ya, dalam mengangkat cita sebagai objek tidak lain adalah anicca. Setidaknya anicca. Yaitu hanya ada 2, anicca dan anatta. Seperti asubha, adinawa, apalagi meta, maranasati, tidak nyambung sudah.
objek cita di sini adalah pelatihan yang lebih mendalam lagi. Sesungguhnya objek tubuh, objek perasaan atau pengenyaman, objek cita, objek dhamma, sesungguhnya ya masing-masing punya punya dasar untuk mengantar seseorang pada kesucian. Hanya objek tubuh saja, objek tulang saja, objek rambut saja bisa mengantar seseorang ke kesucian. Itu namanya ya hal yang berkaitan dengan tubuh. Yaitu ditilik, mulai dari sisi tidak indahnya, sampai di sisi cacatnya, di sisi tidak kekalnya, dan di sisi ketidakadadiriannya. Setelah mengerti, memahami, menembus ketidakadadirian pada tubuh ini, ya. Dan tubuh itu juga sama dengan batin dalam arti sama-sama sebagai bentukan-bentukan. Jadi dapat mencapai kesucian juga. Nah, hanya saja ada rincian sedemikian rupa itu ya dikatakan ya di pustaka ulasan, beberapa orang punya kecenderungan pada nafsu kegandrungan. Beberapa orang punya kecenderungan ke pandangan-pandangan keliru. Mereka yang punya kecenderungan ke pandangan keliru kurang begitu nyaman, kurang begitu sesuai untuk melatih diri dengan nilai-nilai luhur, misalnya asubha, ya tidak indah dan ada cacat. Bagi orang yang seperti ini itu kurang begitu nyambung. Ya. Ya, jadi merupakan objek yang jauh lebih lembut, lebih sulit dibandingkan dengan objek tubuh. Tubuh bisa dilihat oleh mata, bisa diraba. Pakai indera pendengar juga bisa. Pakai indera pencium juga bisa. Masih bisa dengan kelima indera yang sifatnya jasmaniah ini. Sehingga adalah objek yang relatif mudah. Wedana, pengenyam atau perasaan, meskipun sifatnya adalah abstrak, tetapi masih lebih mudah dibandingkan dengan citta, pemikir. Mengapa? Oleh karena wedana ini punya keterkaitan dengan tubuh yang lebih nyata, di mana ada perasaan menyenangkan, menyakitkan di sekujur tubuh, masih memungkinkan untuk ditengarai. Sedangkan pemikir, berpikir ini, berpikir apa, tubuh rasanya tidak terkait secara jelas ya. Ya, jadi lebih lembut objek cita ini. Dan untuk sebagian orang yang sudah punya basic kayanupasana, yaitu mengambil tubuh atau materi atau rupa atau kaya ini sebagai objek, ya, termasuk juga wedana, pengenyam, sebagai objek. Ini disebut punya
punya potensi yang lebih baik untuk mengerti atau untuk punya kemampuan dalam mempraktikkan pengembangan batin dengan cita sebagai objek, mengangkat cita atau cipta atau pemikir. Pikiran itu yaitu pemikir ya, nggak tahu mau menyebutnya apa, pemikir atau pikiran. Sesungguhnya adalah satu saja, yaitu keberadaan yang berpikir, keberadaan yang punya tugas berpikir atau alat untuk berpikir namanya pemikir, atau alat untuk mengetahui objek. Si pengetahui objek juga namanya ya cita itu sendiri. Ini adalah secara pemahaman umum, cita itu hanya satu, hanya saja punya ciri berdasarkan pada faktor-faktor batiniah. Faktor-faktor batiniah ini utamanya yang datangnya itu sekali-sekali, ya, yaitu apa? Loba, panya, sati, saddha. Dan itu punya imbas, punya dampak. Dampaknya berupa menyenangi dan membenci. Dan karena berdampak pada menyenangi dan membenci ini, seseorang yang tidak jeli pada pemikiran yang sedang muncul dalam dirinya, ya akan dihancurkan oleh pemikirannya sendiri. Yaitu menjadi menderita. Sehingga untuk mengantisipasi ya bagaimana seseorang kemudian berusaha mengangkat pikiran atau pemikir ini sebagai objek. Keberadaan pikiran ini, bahwasanya pikiran atau pemikir atau cita ini adalah keberadaan yang tidak kekal, tidak tetap. Termasuk juga, boleh dengan menggunakan alat ketidakadadirian. Keberadaan pikiran ini ya sesungguhnya adalah tidak ada diri, yaitu yang kosong, semu, tidak berpemilik, di luar kuasa. Ada dijelaskan rincian-rincian. Pikiran itu ada berapa jenis begitu ya? Ada berapa? Berapa? 100? 121. Ya, 121 itu kalau kenapa? Ya, secara umum ada 89. Ya, sesungguhnya itu yang menjadi objek keseluruhannya itu. Hanya di dalam sutta, di sini yang dimaksud adalah Mahasatipatthana Sutta, yaitu dikelompokkan hanya menjadi beberapa saja. Saragang wacitang, saragang citanti bejanati. Witeragang wacitang, witeragang citanti bejanati. Seseorang punya penyadaran,
pajanana, penyadaran, yaitu mengetahui secara jeli, secara cermat, secara benar. Pajanati ini nama lain dari panya. Menyadari pemikir yang sedang disertai dengan nafsu ragawi. Bahwasanya, oh ini, pikiran ini, pemikir ini disertai dengan nafsu ragawi. Apakah sebatas untuk menyadari ini selesai? Tidak. Bahwasanya keberadaan pemikir yang disertai oleh nafsu ragawi ini punya ciri tidak tetap. Artinya selalu mengalami kepadaman berupa arus. Termasuk menyadari keberadaan pemikir yang tidak disertai oleh nafsu ragawi. Karena apa? Oh, ada nilai bajik yang sedang muncul di dalam pikiran. Entah itu karena meta karuna mudita upeka, atau karena asubha, atau karena adinawa, yaitu alat-alat berupa nilai luhur yang membuat batin bebas dari nafsu ragawi. Secara basicnya ya itu adalah pencapaian-pencapaian jana, setidaknya upacara jana. Termasuk jana 1 ya sudah pasti. Sudah pasti. Nah, keberadaan batin, keberadaan pemikir yang tidak disertai oleh nafsu ragawi ini disadari bukan sebatas untuk menyadari selesai. Menyadari bahwasanya pemikir yang disertai oleh nafsu ragawi ini punya keberadaan tidak tetap. Selalu padam, berupa arus. Jadi tidak menimbulkan kecewa maupun menimbulkan menyenangi. Sewaktu pikiran yang disertai dengan raga mungkin mendatangkan kecewa, karena memahami dari sisi ini tidak kekal. Kekecewaan itu bisa dihancurkan segera. Kebencian bisa dihancurkan. Karena apa? Karena kekuatan ketidaktetapan, nilai luhur berupa ketidaktetapan, pengetahuan berupa ketidaktetapan ini. Termasuk juga ya saat pemikir tidak disertai dengan nafsu ragawi, menyadarinya bukan semata-mata menyadari kemudian selesai, yang mungkin akan menjadi menyenangi, menjadi mengingini, menjadi melekati. Dan ini patut dicermati oleh yogi. Bahwasanya keberadaan pemikir yang tidak disertai oleh nafsu ragawi ini pun adalah tidak tetap. Keberadaan pikiran demikian ini selalu tidak tetap, tidak berada di tempatnya. Selalu tidak bisa berada di tempatnya. Terus mengalir. Sehingga, kalaupun menyadari tentang keberadaan pemikir yang sedang muncul, yang tidak disertai oleh nafsu ragawi, tetap
harus ditanggapi, disikapi dengan mengerti sebagai yang tidak tetap, mengerti sebagai yang tidak tetap. Kalau sedang meditasi, oh enak, nyaman, entah nyamannya karena mampu menghancurkan kotoran batin atau karena memang sudah sedikit fly. Ya. Merasa senang dengan keberadaan itu, nah mungkin karena ada objek luar atau mungkin objek dalam yang mengganggu. Atau karena apa begitu sehingga lepas dari rasa nyaman. Meronta, tidak puas, terumbar. Kok bisa? Kok bisa? Mau kembali lagi? Tidak bisa. Sulit. Semakin menggebu ingin kembali, semakin buyar konsentrasinya. Kemarin aku bisa, minggu lalu aku bisa, kenapa sekarang tidak? Ya, sejak kapan Anda itu memiliki pemikiran Anda? Di luar kuasa, tidak berpemilik. Menganggap pemikiran ini adalah aku dan harus berada dalam kontrolku, dalam kendaliku. Sesungguhnya ini sudah di luar batas kebenaran. Ini AC-nya nggak nyala. Ya. Ya, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Hanya bertanya aja. Nah ini sebagai contoh jenis pemikir yang mungkin akan muncul dua sisi, yaitu yang disertai oleh nafsu ragawi dan yang tidak disertai oleh nafsu ragawi. Kedua-duanya ini harus disikapi dengan alat berupa ketidaktetapan setidaknya. Yaitu apa? Kalau bukan ketidaktetapan, alatnya apa? Ketidakadadirian. Tidak ada diri. Bagaimana mengamati tidak ada diri? Gampang. Mendengar ulang uraian. Ya. Itu sudah dijelaskan. Dengan mengangkat, yaitu mencermati pikiran yang muncul. Dan kemudian mengambilnya sebagai objek. Pikiran yang sedang dijadikan sebagai objek itu sudah pikiran yang lampau. Yang sedang memegang itu sudah bukan yang berpikir yang disertai dengan nafsu ragawi itu, atau yang tidak disertai oleh nafsu ragawi itu. Nah, keberadaannya adalah sebagai yang tidak ada diri. Atau setidaknya dengan sebagai yang tidak tetap, sebagai yang tidak kekal, sebagai yang selalu padam, sebagai yang selalu berupa arus, ada perubahan. Ini adalah utamanya. Ya, kalau mau dirinci, ya sebagaimana yang di Mahasatipatthana Sutta, selain raga juga ada dosa yang memungkinkan muncul jenis-jenis pengotor batin
Ya, dosa kebencian memungkinkan muncul menyertai pikiran. Pikiran muncul disertai dengan dosa kebencian. Keberadaan ini pun dicermati, ditanggapi, disikapi dengan mengerti sebagai keberadaan yang tidak kekal, tidak tetap. Termasuk juga setelah mengerti, bahwasanya pikiran ini terbebas dari dosa, terbebas dari kebencian, ini pun juga patut dimengerti sebagai hal yang tidak tetap. Soalnya kalau pikiran berada di dalam kondisi tidak disertai oleh kebencian dan kemudian menyenanginya, tetapi karena keberadaan tidak kekal, tidak tetap ini, keberadaan pikiran yang disertai oleh ketidakbencian atau yang tidak disertai oleh kebencian ini padam, tidak muncul lagi karena menyenangi sehingga melekati dan tidak puas. Mengapa pikiran yang tidak disertai dengan kebencian ini segera padam? Karena tidak puas itu apa? Sudah muncul kebenciannya. Karena ketidakpuasan ini. Ya, pengertian-pengertian yang ada lainnya, satu lagi adalah samoha witemoha, pikiran yang disertai dengan kebodohan dan pikiran yang tidak disertai dengan kebodohan atau ketersesatan. Ada yang namanya sangkita cita. Sangkita cita, sangkita itu artinya sangkita itu artinya ciut, pikiran yang ciut, pikiran yang kalau daun itu sore hari dia akan apa namanya itu? Bukan. Kalau siang itu, kalau pagi mekar, ya mengembang. Nah, kalau sore dia mestinya ini harus ada guru bahasa Indonesia mengajari kita supaya tidak lupa bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sangkita itu artinya ciut, menciut. Bolehlah menciut. Paham ya menciut ya? Maksudnya pikiran yang menciut itu bagaimana? Yaitu pikiran yang disertai dengan kengantukan dan keengganan. Menciut, tidak mekar, tidak bergairah, tidak segar. Apa-apa menjadi berat. Namanya demikian ini, yaitu pikiran yang disertai oleh kengantukan dan keengganan ini. Nah, ini pun dimengerti sebagai yang tidak tetap. Satu lagi namanya wikita cita. Wikita cita, wikita itu artinya berpencar, menghambur. Maksudnya pikiran yang menghambur berpencar mestinya tidak susah ya.
tidak sulit. Tidak lain adalah pikiran yang disertai dengan uddaca. Uddaca, uddha itu artinya ke atas. Ca ini dari apa namanya? Akar kata i yang artinya tiba atau artinya sampai, artinya pergi. Nah, uddaca yaitu yang pergi ke atas, menghambur, tidak pada fokus pada apa yang sedang dicermati. Uddaca. Nah, keberadaan pikiran yang disertai oleh kehamburan ini pun sebagai keberadaan yang tidak tetap. Mahagata cita. Kalau belajar Abhidhamma mengerti mahagata cita, yaitu rupa wacara, arupa wacara. Mahagata. Keberadaan pikiran yang mencapai jhana pertama, ya, sampai pada pencapaian arupa jhana, disebut dengan mahagata cita. Nah, begitu. Keberadaan pikiran yang disertai oleh jhana saat pikiran diwarnai oleh nilai luhur karena melihat objek secara benar atau dengan nilai luhurnya. Ada penghancuran kama, kesenangan indrawi, penghancuran kotoran-kotoran batin yang lainnya, yaitu biapada, dinamida, uddaca kukuca, wicikica. Keberadaan seperti ini harus dicermati. Tidak tetap loh. Tidak kekal. Sebagai arus. Untuk mencegah apa? Kekecewaan, ketidakpuasan. Saat pikiran dalam menghambur, ya, pikiran dalam menghambur. Aduh, kok nggak bisa konsentrasi ya? Entah itu bermeditasi, entah itu membaca buku, entah itu mengkalkulasi apa atau membuat rumusan apa. Nah, misalnya menyadari keberadaan pikiran yang berhambur seperti ini adalah tidak tetap. Kan itu hilang dari objek. Saya ini loh, objeknya meta, tapi tidak bisa fokus dengan meta. Kalau hanya mengerti, menyadari pikiran sedang menghambur dan menghamburnya pikiran adalah tidak kekal, kan saya sudah lari dari objek, kan saya tidak bermeditasi lagi. Tetapi saat mengerti keberadaan pikiran yang menghambur ini disadari sebagai keberadaan yang tidak tetap, dan itu tidak semestinya untuk dipegang sebagai yang tetap, dan mengerti betul, bisa menyikapi, betul ini memang kenyataan pikiran demikian rupa. Selalu berupa arus. Sesungguhnya sedang juga bermeditasi dengan objek yang jauh lebih tinggi, lebih mendalam. Dengan keberadaan mengenali pikiran yang tidak bisa fokus, banyak sekali sebab. Entah karena barusan dikageti orang, ya ada berita yang sangat mengharukan atau yang sangat mengerikan, atau barang yang dipinjam oleh orang belum dikembalikan, ya tidak bisa fokus dengan objek. Banyak gangguan tubuh, sakit, membuat batin tidak bisa fokus, sulit fokus.
Nah, keberadaan serupa bagaimana kita bisa kontrol, bisa kendalikan, bisa paksakan. Batinku harus sesuai dengan aku mau. Kemarin aku bisa. Dan ini sesungguhnya orang bijaksana tidak dengan memaksakan pikiran untuk dalam kendali. Cukup dengan mengerti bahwa ini memang keberadaan nyata, kebenarannya pikiran, keberadaan munculnya pikiran, di luar kendali, dan semuanya itu adalah selalu berubah arus, tidak kekal, tidak tetap. Dan mengerti, menyadari sebagai yang tidak tetap, dan tidak melekati dengan keberadaan pikiran yang padam dan padam itu, tidak ada nafsu ragawi, tidak ada kekecewaan atau kebencian, dan disertai dengan pandangan benar. Sudah murni vipassana. Ini adalah untuk wikita. Sudah lewat ya Mahagata tadi itu ya. Balik lagi ke wikita, tapi ya ada sedikit keterkaitannya. Mahagata ya keberadaan pikiran yang mengangkat objek dengan menggunakan atau menerapkan nilai-nilai luhur sehingga bisa menghancurkan niwarana, masuk dalam jhana 1, 2, 3, dan 4 dan sampai arupa jhana sana. Ini disebut dengan pikiran yang itu berada dalam keberadaan Mahagata. Ya, sisi sebaliknya Amahagata. Mahagata maha artinya besar, gata itu artinya pencapaian atau naik ke alam yang besar, yaitu alam Brahma. Mahagata. Kalau Amahagata, A itu artinya tidak mencapai di atau tidak berada di alam besar. Artinya apa? Berada di alam di bawahnya. Mulai dari alam Paranimita Wasawati, turun ke alam Jatu Maharajika, turun ke alam Bumadewa, Dewa Bumi, turun ke alam Peta, turun ke alam neraka. Ini namanya adalah Amahagata. Alam-alam, termasuk juga alam yang menyenangkan di surga Paranimita Wasawati, tetapi tidak dalam sebutan Mahagata. Keberadaan ini juga Mahagata ini saat berada dalam nafsu ragawi, alam nafsu ragawi, mengerti ini juga sebagai fenomena keberadaan yang tidak tetap, tidak kekal. Lain waktu ada kondisi yang kondusif, mengangkat objek, menceritakan nilai luhur, nilai-nilai kebijaksanaan, memungkinkan juga untuk kemudian bisa diangkat balik, punya kondisi yang berada dalam Mahagata. Sautarang citang, sautara citang, anutarang citang. Sautara ini sebetulnya tidak ada perbedaan jauh antara Mahagata dan sautara anutara ini. Sautara itu artinya apa? Ada jenjang, tingkatan. Jenjangnya ini, jenjangnya ini, jenjangnya ini. Ada jenjang. Sedangkan anutara itu tidak ada jenjang. Atau keberadaan yang itulah punya keberadaan yang satu sama lain itu sama. Ini satu penjelasan yang menyebutkan maksud dari
apa tadi? Objek apa? Bukan. Sautara. Keberadaan sautara ini adalah nafsu-nafsu ragawi, yaitu kama wacara. Punya jenjang sedemikian rupa. Alam dewa dan alam manusia dan alam binatang dan alam peta berbeda. Kebahagiaan penderitaannya. Sedangkan alam Brahma punya kebahagiaan yang sama, yaitu apa? Kebahagiaan dari terbebas nafsu ragawi. Dan juga niwarana yang lain. Punya kebahagiaan yang secara umum punya standar yang sama demikian rupa. Tentang mereka yang masih ada piti, tidak ada piti, itu rincian-rincian kecil. Baik yang rupa bawa maupun arupa bawa, rupa jana maupun arupa jana. Disebut dengan anuttara. Ya, tidak ada jenjang. Satu sisi yang lain menjelaskan bahwasanya sautara itu selain kama wacara, yaitu alam-alam nafsu, alam peta, alam manusia, alam dewa, catu maharajika, dan sebagainya itu sampai pada rupa bawa. Rupa bawa yaitu mereka yang mencapai penatapan 1, 2, 3, 4 dalam rupa sanya, memegang objek berupa materi. Ya, dalam pengembangan batinnya. Ini dikatakan berjenjang oleh karena ya yang rupa bawa ini ya 1 masih ada vitaka wicara, ya 2 sudah tidak ada 1 masih ada vitaka wicara, 2 sudah tidak ada vitaka wicara, 3 sudah tidak ada piti, 4 sudah tidak ada suka. Itu berjenjang. Sedangkan yang arupa jana tidak ada jenjang. Mengapa? Sesungguhnya arupa jana itu sama saja tingkatannya itu, yaitu secara umum itu adalah jana keempat. Tingkatannya itu sama, baik objeknya itu akasana yatana, winyana yatana, akincanya yatana, dewasanya nasanya yatana, setara dengan jana keempat. Tidak ada jenjang, tidak ada perbedaan, sehingga dikatakan anuttara. Nah, keberadaan pikiran sedemikian rupa, baik yang ada jenjang, tidak ada jenjang, ya, baik yang sedang menderita kesakitan, sedang dikejar-kejar oleh polisi, sedang dikejar-kejar oleh musuh dan sebagainya. Ya, misalnya ya, itu namanya sautara. Mengerti keberadaan pikiran yang sedang takut, cemas, dan sebagainya, ya, sebagai yang tidak kekal, tidak tetap. Termasuk yang berada di alam Brahma sana, arupa Brahma, atau yang setidaknya dalam ini konteks bahasa sehari-hari bermeditasi sampai mencapai jana. Nah, baik rupa jana maupun arupa jana. Keberadaan pikiran yang berada di rupa jana ataupun arupa jana ini juga perlu disikapi sebagai yang tidak tetap, yang tidak kekal. Apapun dari keberadaan alam pikiran
mulai dari alam neraka sampai alam arupa Brahma yang paling tinggi dipahami, dimengerti sebagai keberadaan pikiran yang tidak kekal, yang tidak tetap. Samadahang citang, asamadahang citang. Nah, samadaha itu artinya yang teguh, nama lain dari samadhi, teguh pada nilai luhur. Ya, nilai luhur ini nilai luhur yang duniawi. Nah, duniawi ya. Ataupun di atas duniawi. Ya, di sini setidaknya berada dalam penatapan yang sisi-sisi luaran, disebut dengan upacara, belum sampai masuk di dalam sampai pada keberadaan pikiran yang memang sudah teguh pada objek dengan menyertakan nilai luhur, berada dalam jana 1, 2, 3, 4. Sampai pada arupa jana 1, 2, 3, 4. Ini dikatakan samadaha. Artinya punya keteguhan, ada keteguhan. Lainnya, ya, tidak lain juga sama. Nah, kama wacara. Alam-alam kesenangan indrawi, pikiran-pikiran yang masih menyenangi kesenangan indrawi disebut berada dalam alam kama wacara. Tidak perlu tunggu mati nanti naik ke surga. Bisa dilihat sekarang ini juga gimana pikiran yang disertai dengan nafsu ragawi, nafsu kesenangan, ya dari hasil kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Itu sudah bisa digunakan untuk mengasosiasikan bagaimana keberadaan surga dari melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, yang samadaha itu artinya yang disertai dengan nilai-nilai luhur dalam pengembangan batin. Ini keberadaan pikiran seperti ini adalah yang tidak tetap, tidak kekal. Dan bisa juga dimengerti sebagai yang tidak ada diri, yaitu yang kosong, semu, tidak berpemilik, di luar kuasa. Asamadahang, yaitu lain-lain kama wacara, kesenangan-kesenangan nafsu indrawi. Nah, itu penjelasan untuk samadaha, asamadaha cita. Berikutnya adalah apa? Wimutta. Betul ya? Wimutta artinya terbebas. Awimutta, tidak terbebas. Terbebas dari apa? Terbebas dari pengotor batin. Baik itu yang kecil-kecil, yang remeh-remeh. Aku tadi, dengan berpikir seperti ini, kekikiranku jadi hancur, hilang. Terbebas dari kekikiran, terbebas dari pengotor batin. Namanya juga wimutta juga. Ya, meskipun secara literaturalnya ya ada tatangga wimutta, wikambana wimutta, ada pariceta wimutta yang sifatnya itu ya keilmuan begitu. Tetapi secara nyata dalam praktik ya memungkinkan juga yang
lumrah-lumrah. Nah, keberadaan batin ya karena telah berupaya sedemikian rupa sehingga bisa disisihkan, disingkirkan dari pengotor-pengotor batin, disebut dengan keberadaan pikiran yang bebas dari pengotor batin, namanya wimuta. Tapi ya untuk situasi yang lain, nah menyadari keberadaan batin yang disertai dengan pengotor-pengotor batin, sudah berusaha tidak mampu untuk mengenyahkannya, menyadari, oh awimuta. Keberadaan yang tidak bebas dari kotoran batin, pengotor batin. Dan ini pun dimengerti sebagai yang tidak tetap. Jadi bagaimana? Tidak ada kecewa juga. Karena apa? Telah melihat dari sisi tidak tetapnya. Dan karena mengerti sisi tidak tetapnya, menjadi hancur juga keberadaan pikiran yang disertai oleh pengotor batin itu. Mengapa? Kalaupun dia awalnya itu melekati dan tidak bisa lepas dari pengotor batin, ya disebut dengan awimuta, tidak bisa terbebas. Nah, dia tidak mampu dengan menggunakan alat yang lain, alat nilai luhur yang lain. Terus kemudian menggunakan alat mengingat, melihat ini keberadaan pikiran yang tidak terbebas, dan keberadaan pikiran yang tidak terbebas ini juga tidak tetap, tidak kekal. Karena tidak tetap, tidak kekal, keberadaan serupa tidak semestinya disenangi, dilekati, diingini. Selesai sudah. Ya, jadi dalam pelatihan ini ternyata banyak sekali hal-hal yang memungkinkan untuk kita terapkan di dalamnya. Nah, itu bagaimana kita punya kelincahan, punya keterampilan, punya pengetahuan yang bisa diterapkan di dalamnya. Nah, keseluruhannya ini disampaikan. Itu sebagai contoh bagaimana seseorang berlatih mengembangkan diri dengan alat berupa ketidakkekalan khususnya dan ketidakadadirian untuk atau dalam mengangkat objek, yaitu cita, pemikiran atau pikiran. Walaupun secara idealnya cita yang dijadikan objek dengan alat anicca dan anatta ini adalah cita yang setidaknya itu sudah mencapai jhana keempat. Yang ada hanya UPK dan ekagata. Keberadaan batin yang disertai dengan faktor-faktor batinnya tersebut, nah, diangkat sebagai objek dalam pengembangan batin dengan menyertakan ketidaktetapan, ketidakkekalan ini. Ini idealnya. Walaupun, yang tadi disebutkan saat pikiran sedang dicengkeram ketakutan, dihantui oleh kecemasan dan sebagainya, memahami sebagai yang tidak kekal, tidak tetap, itu termasuk. Tapi idealnya itu adalah objeknya pikiran yang disertai dengan UPK dan ekagata dalam rupa jhana, yaitu jhana keempat, termasuk tentu arupa jhana.
akasananca ayatana, winyananca ayatana, akincanya ayatana, dan dewasanya ayatana. Ya itu sedikit lebih mendalam ya. Betul ya? Kalau saya mengatakan keliru sih. Soalnya bukan sedikit, banyak sekali mendalamnya. Ya, artinya pelatihan ke sana itu bukan urusan remeh, bukan urusan dangkal. Apa bedanya Citanupasana dengan menyertakan ya anicca ini? Kan itu melihat pikiran seperti yang dulu hari ke-3 atau hari ke-4. Nah, juga diajarkan atau disampaikan, diberikan tentang menengarai keberadaan pemikiran yang muncul, disertai dengan keburukan atau kebaikan. Kalau disertai dengan keburukan, jenisnya apa? Kalau disertai dengan kebaikan, jenisnya apa? Apa beda keduanya? Kalau persamaannya pasti tahu. Apa itu? Mengamati pemikiran. Perbedaannya apa di situ? Besok dijawab. Maksudnya para samanera yang menjawab, bukan saya. Enak aja yang bagian bertanya terus. Ada pertanyaan tidak? Jangan bertanya tadi ya. Bendami. Saya mau bertanya tentang Mahagata Cita dan yang barusan Bende jelaskan Citanupasana harus jana keempat Bende. Oh, idealnya jana keempat Bende. Maaf Bende. Salah tulis Bende. Nah, kalau yang dari yang saya mencoba membuat pembayangan kira-kira seperti apa praktiknya Bante. Dan yang dari yang saya simpulkan itu Bante, berarti dalam Citanupasana memperhatikan Mahagata Cita itu, yaitu kita membuat pengingatan terhadap dengan alat anicca dan anatta terhadap pikiran yang sedang melakukan penatapan Bante. Tetapi itu, saat sedang melakukan penatapan, tentu tidak terpikir anicca anatta. Nah, melihat sebagai yang anicca anatta itu keluar dulu dari objek dan menengarai, pikiran bebas dari kamacanda, pikiran bebas dari biapada. Pikiran tidak disertai dengan dosa, dengan loba, dengan moha, dengan keciutan atau dengan apa. Tetapi saat-saat gagal juga keluar dari objek. Soalnya sewaktu gagal kan masih ada upaya untuk berusaha memperhatikan objek lagi. Keluar dari objek yang sedang diangkat, entah itu asubha, entah itu tulang, entah itu meta, entah itu maranasati atau apa. Keluar dari situ dulu, kemudian mengerti sebagai yang tidak tetap, sebagai yang tidak kekal, atas keberadaan batin yang sedang ditengarai sebagai yang mana itu, sebagai yang apa, punya ciri apa. Ya. Lantas tadi saya sempat berpikir apakah itu yang dimaksud dengan
momen itu yang dimaksud dengan samatha vipassana yuga nada dari Bhante Ananda. Oh, harus dijabarkan dulu sutanya kayak apa. Oh, Ah, bisa sih Bhante. ya Eh, silakan. kalau Bhante Ananda berdasarkan penuturan dari para Bhante kepada Bhante Ananda, di dalam sutta itu Bhante Ananda menjelaskan tentang 4 cara yang biasanya dilakukan oleh para biku sesaat pencapaian nibbana, pencapaian arahat. Yang pertama adalah samatha pubanggama vipassana. Samatha, praktik samatha, kemudian praktik vipassana yang didahului oleh samatha, kemudian vipassana pubanggama samatha, itu praktik samatha yang didahului oleh vipassana, kemudian yang ketiga adalah vipassana samatha yuga nada, yaitu pelaksanaan samatha dan vipassana secara bersamaan. Kemudian yang terakhir ini saya agak lupa. Oke. Ya, ini sebagai satu apa namanya? Apa ya, kejelasan apa yang ditanyakan itu diketahui bersama. Ya, dan apa yang saya sampaikan secara implisitnya ya untuk juga apa namanya mengubah cara berpikir yang mungkin masih keliru, tidak benar. Ya, bahwasannya pemikiran-pemikiran samatha bhavana itu tidak ada gunanya. Samatha bhavana itu rendahan, masih disertai dengan pandangan keliru, ini itu dan sebagainya. Langsung vipassana kan bisa. Kenapa harus samatha? Oh, berarti apa? Ini apa namanya? Asubha. Oh, hanya samatha toh. Ini bentuk kepongahan. Disadari atau tidak itu adalah kotoran batin. Dan sejauh apa sih mengatakan hanya samatha itu dirinya sudah berada dalam apa meditatif objek dengan cara vipassana ini. Ya, atau sekedar untuk apa namanya menghardik, menekan orang atau dengan untuk membuli orang. Ini harus praktek dengan kejujuran, jujur hati. Bagaimana samatha bhavana itu direndahkan, diremehkan, dilecehkan. Itu ya toh. Jana 1, 2, 3, 4 itu rupa jana ini di mana ada jalan Arya berunsur 8. Bagaimana seorang siswa Buddha mengaku sebagai siswa Buddha melecehkan faktor-faktor yang ada di jalan Arya berunsur 8. Mau jadi apa dia? Di sisi yang lain, dana saja dianjurkan, diajarkan, didukung oleh Sang Buddha. Padahal itu kebajikan yang tidak ada kuku hitamnya. Apa namanya? Apa namanya apa itu? Tinja kuku. Soalnya kalau bilang tai kuku katanya tidak sopan. Tapi sudah ngomong juga ya, terlanjur.
Sila saja juga dianjurkan oleh Sang Buddha. Giliran samatha bhawana, keberadaan batin yang bebas dari nafsu indrawi, kok dilecehkan, dicemooh, diremehkan, tanpa mengerti, memahami esensi, manfaat, dan apa, sebagaimana di Tipitaka ada. Sebagaimana tadi itu sudah betul. Samatha mendukung vipassana, termasuk vipassana juga mendukung samatha. Ini harus ada pemahaman yang lebih baik untuk manfaat secara bijaksananya, manfaat diri, bukan karena untuk menang, bukan untuk menindas yang lain. Itu namanya dharma dipelajari itu. Nah, jangan sampai menjadi racun, menjadi bisa yang kemudian merugikan diri sendiri. Menghancurkan diri sendiri. Itu sebagai mana yang disampaikan itu ya. Ya, silakan. Mandami Bante. Dari sejauh ini telah dijelaskan dalam Citta Bhawana ini, pelatihan ini, itu berarti kalau dari awalnya misalnya menggunakan objek pernafasan dengan disertai pemahaman anicca, itu memungkinkan untuk di saat yang tertentu memungkinkan untuk melakukan wedana nupassana maupun citta nupassana. Apakah demikian Bante? Diulangi. Ya, misalnya kita menggunakan objek pernafasan, dalam hal ini adalah rupa. Ya, ya, itu dalam waktu-waktu tertentu memungkinkan untuk menggunakan objek berupa kecacatan, di waktu yang lain menggunakan alat berupa ketidaktetapan, di waktu yang lain menggunakan alat berupa ketidakadadirian. Silakan saja. Ya. Di mana ada kesempatan untuk kotoran batin itu bisa hancur, lakukan itu. Tujuannya adalah kehancuran kotoran batin, bukan apa yang lain. Ya, sejauh masih bisa konsisten, nyaman dengan satu alat, ya silakan. Yaitu dengan satu alat yang sama secara kontinu, secara berkelanjutan itu bisa berada dalam keteguhan dan kemudian terbebas dari niwarana atau terbebas dari hal-hal yang berlawanan dengan bujangga. Nah, ini baru diungkap yang pertama kali selama sekian hari kata bujangga. Nanti akan lebih sering lagi. Ya. Kemudian selanjutnya Bante, dalam waktu tertentu apakah bisa juga mengganti dengan wedana nupassana atau ke citta nupassana Bante? Jangan terlalu kaku, jangan terlalu ini ya. Soalnya baik ini apalagi
Urusannya urusan yang sangat lembut seperti itu. Jangan terlalu kaku. Jangan seperti, oh di literatur nggak begini nih. Harus begini, begini, begini. Ini lewatnya begini. Kalau saya langsung potong jalan ke sini bisa tidak? Dan itu punya tujuan yang searah demi hancurnya kotoran batin dan memungkinkan. Nah misalnya, kenapa tidak? Apa yang pasti, apa yang bisa robot pun juga tidak bisa 100%. Ya, pasti ada yang dengan manual juga, sesuai dengan kehendak manusianya yang buat. Dibantu masih. Nah itu adalah punya keterbatasan untuk pekerjaan yang kita lakukan ya sebentar jadi pekerjaannya bisa pindah-pindah kan ya, meskipun lulusannya lulusan apa, pekerjaannya bisa pindah-pindah sampai ke yang tidak ada hubungannya sekalipun. Namanya hidup mana ada pasti, apalagi urusan batiniah. Yang penting dapat uang, dan katanya itu adalah yang sucarita. Ya, sucarita. Apa itu sucarita? Ini kalau saudara kita yang muslim mengatakan halal. Baik. Terima kasih Bante. Ya. Pandemi Bante. Saya mau bertanya karena tadi Bante sempat menyebutkan apakah di dalam kondisi arupa jhana keempat atau newasanya nasanya yatana bisa memungkinkan juga untuk melihat anicca dan anatta Bante? Keluar dulu dari situ. Oh, iya, baik. Nah, Bante, kalau ya memang secara logika sih harus keluar sih Bante, karena pikiran sudah pasti ke situ. Terus secara mistisnya? Oh enggak Bante, maksudnya itu Bante. Tapi yang saya agak masih membingungkan adalah kan Sang Buddha mengatakan kan yang harus diperhatikan kan adalah Paccuppanadhamma. Tapi kan jana yang harus keluar itu otomatis sudah berlalu. Kalau begitu bagaimana? Masih ada ingatan-ingatan atas pengalaman-pengalaman pemikiran, bagaimana itu berlalu. Ya, kalau seseorang tidak mampu untuk punya gerak-gerik, termasuk untuk mengamati balik pemikiran yang telah muncul dan padam. Dan sesungguhnya keberadaan seseorang yang mencapai katakanlah jana, arupa jana, apakah itu selalu idealnya itu terus setiap kemunculan pikiran itu selalu newasanya nasanya terus? Ya. itu kita lepaskan pandangan-pandangan yang idealis, termasuk pandangan-pandangan yang metafisik. Ini kadang itu mengacaukan.
Kenapa? Ya, silakan. Ya masih mau bertanya lagi Bante. Kan kalau tadi kan tentang jana kan Bante. Nah bagaimana kalau dalam praktik itu seringkali misalnya ada satu fenomena yang terjadi tapi sudah terlewati. Tapi di saat itu terjadi kita tidak sempat untuk memperhatikan sebagai anicca, dukkha ataupun anatta Bante. Bisa juga Oh seperti bisa, 5 tahun lalu bisa juga. Ya, ingat apa melakukan apa yang buruk atau yang baik. Oh, nah itu kok saya begitu ya? Hal yang baik. Kalau yang disertakan adalah nilai luhur. Kalau yang disertakan nilai buruk, mengingat itu jangan. Misalnya ingat pernah mencuri uang teman, ya waktu sekolah dulu. Uangnya ada sekian ratus ribu, diambil 50 ribu. Ya, teringat, wah dulu kok saya ambilnya hanya 50 ya. Ini juga pengingatan. Sati juga. Artinya sati itu apa? Arti aslinya itu pengingatan, mengingat ini. Tapi bukan sati sebagaimana yang dirujuk atau dimaksud punya permaknaan dalam konteks dharma, dalam arti hal yang bajik. Penyertaan nilai luhur, yaitu kebijaksanaan utamanya. Ya, tadi mau ada membahas Dhammanupassana sekaligus. Tapi kalau hanya ngomong biasa, yang dibahas terlalu banyak dan butuh kata-kata yang panjang. Kalau hanya dengan ucapan saja, ya yang mendengar juga bingung. Yang ngomong juga tidak hafal. Tapi ternyata ya topik anicca sudah lumayan ya butuh waktu. Apa? Tadi saya ngomong apa? Terima kasih. Ya ini cita nupassana, mengangkat cita sebagai objek. Ya ini verbal itu memang banyak sekali kekurangannya. Jangan pikir verbal ini harus seperti tulisan ya. Bergantung pada ingatan. Pas saat ngomong meskipun sudah hafal sampai di sini lupa juga memungkinkan. Kadang maksudnya apa, kata yang keluar apa. Ya, seperti yang lalu itu. Nah, maksudnya itu ya raungan harimau. Itu raungan singa. Tapi yang keluar raungan harimau. Nah, Sang Buddha, enggak ada raungan harimau. Ya ini adalah harus dimaklumi ya. Bukan menulis. Kalau menulis dengan pencermatan yang lebih. Ya, jadi untuk mengerti sebagai yang uraian yang sempurna ya jangan. Kalau yang oral seperti ini. Cukup ya. Ya, besok dilanjut untuk objek perwujudan atau dhamma.
Hidupku kadang bahagia, kadang duka datang menerpa jejak langkahku. Namun ku kan selalu sadari segala yang terjadi memang buatku sendiri. Biar ku hapus keraguan, hapus kebimbangan yang hentikan mimpi-mimpi. Karena kau ada di sini membuat hatiku tegar hadapi semua. Terima kasih kau telah tunjukkan aku damai-Mu yang membuat tentram hatiku. Ku kan selalu bersyukur